Setelah masa penuh gejolak di era demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki babak baru. Tahun 1966 menjadi awal dari sebuah masa yang disebut Orde Baru, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru hadir dengan semangat besar, menata kembali kehidupan bangsa, memulihkan ekonomi, dan menegakkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Selama beberapa dekade, pembangunan ekonomi tumbuh pesat, stabilitas politik terjaga, dan Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Namun di balik keberhasilan itu, muncul bayangan lain. Kebebasan berbicara dibatasi, kekuasaan terpusat pada satu tangan, dan nilai-nilai demokrasi perlahan memudar. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman moral bangsa sering dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hingga akhirnya badai besar datang. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 mengguncang segalanya. Harga-harga naik, rakyat menderita, dan kepercayaan terhadap pemerintah pun runtuh. Rakyat bangkit, mahasiswa turun ke jalan, menuntut perubahan, menuntut keadilan, menuntut reformasi. Dan pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tangis, haru, dan harapan baru menyelimuti bangsa ini. Indonesia pun memasuki era reformasi, sebuah masa yang membuka gerbang kebebasan demokrasi dan transparansi pemerintahan. Reformasi mengajarkan kita arti penting suara rakyat, bahwa kekuasaan bukanlah milik segelintir orang, melainkan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Kita belajar bahwa Pancasila harus dihidupkan dalam tindakan, bukan sekedar dihafalkan, tetapi dijalankan dengan jujur, adil, dan manusiawi. Kini, tugas kita sebagai generasi penerus adalah melanjutkan semangat itu. Menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, dan memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Orde Baru hingga reformasi, kita belajar satu hal yang paling berharga, bahwa kekuatan sejati bangsa ini bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada rakyat yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.